harus dimiliki oleh semua. Menggandakan kemenangan Indonesia sebentar lagi. Nah, menjadi 2-0, benar-benar menjadi striker yang sangat meskipun alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia. Kembali lagi bersama saya Radit dan sekarang saya bersama Bung Kontai. Bung Kontai. Saudaranya Bung Toel. Ya, oke. Ya, semoga semua kawan-kawan timnas, sobat-sobat timnas yang jauh di sana, yang dekat, semoga moodnya lagi bagus juga. Karena kenapa gue tanya kayak gitu? Karena kemarin kita habis kalah lawan timnas Cina. Tapi ya nanti kita bahas nih habis ini. Kenapa sih bisa kalah dan lain-lain. Oke, Bung Kontai. Nah, gimana Bung Kontai deh? Bung Kontai, kita kan sekarang udah di timnas Indonesia tuh lagi di ronde 3 nih. Menuju apalagi kualifikasi Piala Dunia, menuju Piala Dunia. Harapannya dan Bung Kontai ini di ronde 3 ini gimana? Udah kan Indonesia udah berapa pertandingan tuh? 4 ya? 4 ya? Ya sekitar 4 atau 5 pertandingan nih Indonesia nonton semua nggak pertandingan timnas? Alhamdulillah nonton semua. Sebagai warga yang mendukung penuh timnas. Iya. Timnas. Iya. Harus Nah, tonton kawan. harus nonton ya. Oh, Oke. Nah, nonton semua berarti ya laga-laga timnas ya. Nonton. Oke. Berarti kita ini nih. Sekarang kita bahas ke sini Bung Kontai. Karena match kemarin kita terakhir lawan Cina. Kita kalah. Gue mau nanya dulu perasaan Bung Kontai gimana nih? Perasaannya deep banget tuh. Dalam banget ya, Pak. Dalam banget. Gimana tuh? Itu match yang digadang-gadang. Digadang-gadang sama pengamat bola, sama kita-kita itu yang harusnya kita dapat 3 poin. Malah 0 poin. Wow, bener Wow banget ya. Oh, iya. Aneh nggak ngerti dah itu. Iya. Kok bisa kalah? Iya bener. Itu panjang tuh dibahas. Oh iya. Nah, iya benar. Harusnya digadang-gadang kita dapat 3 poin. Iya. Sama Cina. Menang lah 70% kita bisa menang ya. Iya. Terus tiba-tiba kalah. Nah, banyak tuh akhirnya setelah kalah komentar-komentar netizen kita biasa ada yang masih baru-baru dukung mungkin stay out, tagar stay out. Kayak temen gua tuh Ada. Iya. Namanya Gin. Stay out. Nah terus ya sebelum ke situ, nah menurut Bung Kontai gimana tuh ininya kekalahan kita tuh dari sudut pandang Bung Kontai penyebabnya apa pas match lawan Cina? Penyebabnya menurut Ane, yang pertama, ente sebenarnya salah ngundang orang. Kalau Ane tuh berbicara masalah Quran dan hadis. Enggak. Kalau menurut Ane, kenapa? Mungkin sama kayak teman-teman lain sih, kayak ini tuh ada masalah line up doang sebenarnya. Di line up ya. Di line up, karena pas Ane lihat tuh pas diinfoin line up-nya tuh muncul, waduh, kok ada pemain yang kurang show up di dulu tuh sekarang dimainin gitu loh. Sedangkan yang pemain lagi on fire tuh dicadangin dulu ya. Iya. Jadi starting line up yang lawan Bahrain udah ada bagus, nggak dipakai pas di lawan Cina ya. Berubah lagi ya. Mungkin niatnya taktik ninja tidak terlihat. Nanti dimasukin ternyata jauh. Aduh, bener-bener ninja itu. Ninja nih. Nggak kelihatan kemampuan. Ninja. Nah, apa tuh? Iyalah, emang ada sisi kayak gitu ya, dan banyak tuh yang bicara tentang hal itu. Nah, terus ada lagi nggak selain itu penyebab kekalahan selain itu ada nggak? Penyebabnya mungkin juga ini bagian dari taktik dari coachnya yang dari salah. Mungkin di awal dia ingin
memperlihatkan gebrakan. Gebrakan. Tapi kenyataannya ya mungkin tidak sesuai dengan harapan kita sebagai penonton. Kayak gitu kawan. Atau mungkin pemain juga. Tapi kalau dilihat dari apa namanya? Penguasaan bola kita menang jauh ya. Nah, ball position kita 70% lah pokoknya. Kita cuma 22% apa ya. Jauh sebenarnya. Iya. Dan itu terutama di babak kedua kan ya. Babak kedua. Nah, apa namanya? Nah, kan oke, babak pertama kita kecolongan. Bahasa itu kecolongan ya. Benar-benar 2 gol itu sangat mengagetkan sih. Iya. Mengagetkan kita sebagai penonton. Iya. Kecewa. Ya kan? Ya, jangan-jangan babak ketiga 4-0. Iya, Bang. Nah, untung aja nggak 4-0. Iya, untungnya 2-1. emang kita masih bisa redam sedikit. Iya. Nah, cuma terus gini nih. Oke lah, match ini kita sedikit kecewa. Tapi terus sekarang udah mulai ini lagi ya. Oke, kita tatap masa depan. Harus tatap kawan. pertandingan match ke depan ya kan. Oke, nah di balik Cina itu kita agak lupain lah dulu. Cuma emang sayang ya, 2 pertandingan lawan Bahrain sama Cina kita nggak dapat poin penuh. Betul. Dan di situ padahal posisi kita bisa di peringkat 2 tuh. Bener. Kalau menang lawan Bahrain peringkat 2. Terus kita udah seri sama Bahrain, nggak menang lawan Cina, bisa peringkat 2 juga kan sebenarnya. Kita nggak dapat kesempatan di situ. Oke lah. Nah, sekarang kita bahas yang next pertandingan ke depan. Emang terdekat kan lawan Jepang sama Arab. Tapi ini belum, kita dikit lagi ketemu Jepang sama Arab bulan depan. Tapi ada tiba-tiba ujuk-ujuk bahasa itu nih. Di tahun depan, pertandingan masih tahun depan 2025 di bulan Februari apa mana, Januari atau Maret gitu. Maret ya, lawan Bahrain karena kita protes. Gimana menurut Bung Gin? Jadi gini, Bahrain apa namanya? PSSI-nya Bahrain lah bahasanya, Federasi Sepak Bolanya Bahrain ngajukin surat untuk di stadion netral nggak di Indonesia. Kocak tuh. Gimana tuh menurut Bung Gonta? Itu sih satu kata. Awal. Bahlul ente. Enak aja lu marahin takut sebelum berperang. Yang jelas kita tidak setuju lah kawan. Benar. Kita harus membalas. Benar. Minimal GBK lah dengan puluhan ribu penonton ya kan. Iya. Itu memang Bahrain tuh menurut kami ya. Rada-rada kocak sih. Iya. Nggak pemainnya nggak federasinya. Semuanya pada ngaco. Mentang-mentang presidennya di sono kan ya kalau nggak salah ya. Dari Bahrain presiden AFC-nya kan. benar. Nggak setuju lah. Kita harus tentunya dengan dukungan masyarakat Indonesia yang full pastinya datang ke stadion, ingin melihat si Bahrain Bahlul itu kalah di kandang kita. Nggak mau lah kalau tempat netral. Iya. Soalnya rugi juga kawan. Rugi bener. Rugi poin, rugi. Ya banyak lah ya. Banyak lah. Ya. Antusiasme kita kan lawan Bahrain gede banget. Betul. Wah. Nah, oke kita berandai-andai. Andai-andainya ternyata disetujuin nih. Waduh. Apa nih? Berarti maksudnya kita tuh melabeli Bahrain itu apa jadinya? Apa atau kan banyak juga tagar-tagar AFC mafia atau apalah fulus-fulusnya main. Itu seandainya disetujuin, tapi mungkin nggak persentasenya menurut Bung Bonte prediksi. Sekarang bukan prediksi hasil pertandingan, prediksi disetujuin apa enggak nih surat pengajuan untuk di tempat netral pertandingan Indonesia Bahrain. Mudah-mudahan sih jangan ya. Ya. Tapi kan kita melihat federasi-federasi Arab ini kadang-kadang melaksanakan segala cara. Menghalalkan, apalagi kan presiden bisa aja disetujuin. Kalau misalkan disetujuin, wah kita wajib turun ke jalan kawan. Jalan mana nih? Jalan Resinanen. Jangan pokoknya, jangan sampai itu terjadi. Iya. Karena itu merugikan banget lah. Rugi banget. Pasti ya supporter Indonesia juga khususnya yang ada di Jakarta bakalan bisa demo kita ke kedutaan besar Bahrain. Bener-bener Bahlul ente. Kafir. Aduh, bener-bener ya. Dia emang
Ya lucu ya, makanya kita sebenarnya lucu, tapi Iya. mereka nggak tahu merasa terjolimi malah mereka. Iya kan, padahal kita yang dijolimi Iya. sama mereka. bener-bener. Padahal dari segi permainan juga Bahrain kemarin ya kita Hmm. harusnya menang ya kan, tapi kenyataannya perpanjangan waktu 6 menit jadi 9 menit. Ya kan? Betul. Perhitungan dari mana itu? Belajar matematika di mana itu? Itu Kayaknya nggak paun dulu tuh. itu kayak belajar matematika di mana itu? Kayaknya nggak ke Bimba IWO kan. Oh iya, dia enggak Hah? prima raga. Anjir. Aduh. Enggak les, beda sama Nggak les. Indonesia tahu Beda. ngitung ya, pinter ya. Iya, sono aduh. Aduh, kacau deh pokoknya. Nah, balik lagi ke Indonesia. Timnas kita. Apa namanya? Menurut Bung Kontai, peluang Indonesia di mana nih? Ini Aduh. gue lagi mainin prediksi dulu nih. Prediksi aja. Indonesia nih terakhir-terakhir siapa tahu abis ini ternyata prediksi Bung Kontai tepat Wah, gitu iya, ya kan. Untuk langsung lolos berapa persen nih? Misalnya emang kita hitung-hitungan persentase aja. Peringkat 2 kira-kira berapa persen? Atau di peringkat 3 atau di peringkat 4? Atau malah ntar bawah, jangan sampai situ. Ya gimana Bung Kontai? Menurut Bung Kontai kan timnas Indonesia ini di ronde 3 di mana sih dia sebenarnya? Menurut Ana yang pertama, menurut Bung Rock aja. Menurut Bung Rock, kalau menurut Alek untuk lolos langsung itu otomatis harus peringkat 2 dong ya. Iya, minimal. Itu presentasinya agak berat sih kalau dilihat dari sekarang gitu ya. Iya. Mungkin 30% karena otomatis kalau pengen peringkat 2 next match harus menang semua bersih tuh. Harus sapu bersih ya. Iya. Paling realistis sapu bersih. Realistis. Tapi kan kita juga harus ngelihat timnas lain juga nih. Iya. Ya kan. Kalau misalkan paling mentok sih menurut Ane ke round 4 sih. Naik ke ronde 4 Round di 4 peringkat yang maksimal di 4 berarti. iya, Iya di kan? 4 ya bisa. Iya, kalau misalkan nggak lolos, waduh, puyeng kita. Iya kan? Iya, puyeng. Iya, apalagi kan nanti ada tambahan pemain kayak Kevin Dix ya. Iya, Kalau nggak salah, Kevin Dix. mudah-mudahan dia bisa segera gabung. Iya. Kan? Nah, kalau misalkan dia udah gabung juga, kita berharap cuma satu nih kawan. Hmm. Coach STY nih, line up-nya mudah-mudahan kagak ngaco. Nggak ninja lagi ya. Nggak ninja lagi, iya kan? Kalau ninja lagi, waduh, kita udah puyeng nih. Kita sebagai pendukung STY nih, dari dulu, kalau misalkan kejadian kayak gitu lagi ngaco lagi, wah nggak tahu dia nih, ada apa dalam pikiran dia nih? Iya. Kan? Kayaknya ada mafia nih di belakang itu ya kan? Lah gitu. Yes. Soalnya kalau bola itu goib, Oh iya, belakangnya nih ada apa nih? Iya Banyak kan? banyak faktor ya. Banyak faktor. Selain Iya. teknis, ya itu dia kayak gitu. Kalau menurut Bung Rock nih gimana nih? Kira-kira Indonesia optimis nggak? Minimal Nah, ya round 4 pun mudah-mudahan lolos ya. kalau gue sih optimis masih Optimis ya. untuk di peringkat 2 emang kayaknya jauh ya, Jauh ya. 20% lah ya. Paling maksimal 30% presentasi kita bisa di situ. Tapi Kecuali kemarin lawan Bahrain atau Cina menang. nah, itu 50% tuh kan Ya. kayak gitu. Nah, kalau udah ngeliat sekarang di posisi sekarang persentasenya Indonesia ya kemungkinan di peringkat 3 kalau nanti sama Jepang atau Arab kita dapat poin. Entah seri juga sama Jepang atau sama Arab atau kalah sama Jepang tapi menang lawan Arab. Bisa tuh kita kayaknya ngejar di peringkat 3. Iya. Kalau menurut gua gitu. Tapi ya pokoknya harapan paling minim sih tetap ya peringkat 4 nggak apa-apa, yang penting masuk ronde 4 Iya. dulu gitu ya kan. Nanti next pertandingan kita pikirin lagi tuh. Iya, Ya kan, kita yang penting pikirin lolos lagi. dulu aja. Penting benar. Ya kan? Dan ada tontonan timnas gitu. Oh, iya. Lambang Garuda di Yoi. dada. Biar hari-hari kawan kita ini nggak Iya. sepi. Ada tontonan bola. Ada tontonan bola. Itu aja sih kita sebagai harapan ya kan rakyat Indonesia. Tapi memang Hmm. mudah-mudahan lah kedepannya coach STI juga bisa menerima masukan dari stakeholder, ya kan? Iya. Pengamat bola. Kabarnya juga Pak Erik tuh mau evaluasi tuh ya. Iya, Di benar. dunia Iya, tuh, ya kan? evaluasi benar. Mudah-mudahan sih ada masukan-masukan yang memang bisa apa yang harus dirubah, apa yang harus ditambah. Iya, benar. Entah permainan, entah taktik
taktikal kayak gitu kawan. Ada solusinya ya. Solusi kayak gitu. Menurut Bung Rok nih gimana nih permainan kemarin? Yang lawan Cina. Yang lawan Cina lah. Nah, lawan Cina tuh gimana tuh apa? Ya menurut gue sih lawan Cina tuh permainan terutama di babak kedua itu udah bagus banget. Bagus ya. Bagus banget, jalan banget. Cuma ya bukan yang menyalahkan, cuma emang di sini masih kita tahu lah pemain ada performa lagi masa turun, ada apa. Sangat disayangkan kemarin dari Asnawi, dia main sebenarnya nggak jelek, tapi kurang ini sedikit. Maksudnya diperlukan tuh kemarin tuh Asnawi udah dapat passing banyak kan, passing tuh dapat passingan Cina itu udah kegiring ke kiri, di long ball terus kan, passing ke Asnawi tepat lagi dapat terus berapa kali. Bola udah di dia, nggak ada passing lagi untuk ke striker apa ujung tombak finisher atau dia passing kemana gitu jalan lagi. Ini mati. Kayak buntu Ya. Kemarin bingung jadi udah sampai Asnawi mati. Nah di situ yang gue sayangin, maksudnya akhirnya kan diganti arah hidup akhirnya tuh. Maksudnya ya itu yang dimau sebenarnya harusnya dari awal di passing, udah dapat passingan bagus. Arhan bisa masing lagi kan akhirnya dapat kan poin itu gol gitu. Padahal dia baru 10-15 menit main akhirnya terjadi gol ke awal. Nah disayangkan lagi itu kenapa nggak dari menit-menit yang babak kedua awal dimainin pemain-pemain ini lambat itu dia. Lambat. Kadang dia SC itu bagus, tapi kadang dia itu taktikalnya tuh kadang nggak kedebak. Yang harusnya diganti cepat lama. Iya. Itu doang sih. Iya. Terus pemilihan kapten juga menurut gue ya Asnawi. Nah, menurut gue sih kedepannya udah nggak patut sih. Belum bisa lah ya Belum untuk bisa, sekarang karena ya. Dia mengurus diri sendiri aja bingung. Ini harus mengurus 11 tim. Iya benar. Bingung juga sih menurut gue. Benar. Kemarin tuh Asnawi itu kan dia bermain di sisi kanan ya? Kanan Ya kan? sayap kanan. Dia tuh lebih bagus lebih ke kanan lagi tuh. Tribun barat. Duduk. Lewatin garis ya. Duduk. Jangan main. Iya. Biasa itu biar santai dulu ya. Kita tenang, timnas kita masih ada harapan ya. Jadi bawa bercanda dulu aja ya. Asnawi emang gokil. Iya. Orang sih Michel Geraya digerubuk sama dia. Bakalan ya. Anjay. Itu kayaknya dia lehernya susah belok gimana ya. Anjing lari aja. Udah belok. Aduh, puyeng ngeliatin ya kemarin kecewa. Bakalan itu apa namanya? Ya gitulah ya, aneh ya maksudnya. Tapi dia performa dia sebenarnya nggak bagus. Cuma kalau dari gua lebih gini ya. Asnawi kayaknya ya kan kita tahu selalu gitu ya. Maksudnya ngeliat Asnawi itu cocoknya bukan lagi pertandingan kayak gitu kita lagi nyerang. Kalau ST lagi pakai formasi defense, Asnawi cocok dimainin tuh. Jadi buat hajar motong bola, dia jadi jangan dikasih nyerang karena lupa turun. Iya, gitu. Kalau dari gue sih gitu ya. Kalau menurut Bung Gonte gimana? Terlepas Asnawi kurang, Sen pertama si Sen juga kayaknya memang underperform ya. Betul, lagi underperform juga dia. Jadi kita juga harus fair juga lah, bukan gara-gara pemain diaspora dia harus kita ngomong bagus pada mainnya dia enggak juga. Gitu. Ada beberapa pemain diaspora juga yang memang underperform. Iya, underperform benar. Jadi emang apa namanya? Ya dan sebenarnya wajar ya pemain nggak semua selalu konsisten, kadang-kadang kan ada naik turunnya ya performnya. Nah maka dari itu kita nikmatin aja teman-teman, kawan-kawan, sobat timnas di rumah semua. Tapi ya kita komentar aja nggak apa-apa. Tapi jangan jadi hal-hal yang menyerang gitu. Apalagi menyerang ke pribadi. Ya. Iya benar. Gitu. Padahal kita kesal juga ya. Iya kita kesal juga tuh. Cuma ya gitu lah, kita nikmatin lah. Timnas kita lagi asik nih, lagi masa perkembangan, lagi bagus. Dan biasa kita musuhnya Malaysia, Vietnam, Thailand, sama Bahrain sekarang naik kelas. Nggak lewat Australia, iya, Jepang sekarang, kita. iya. AFF aja, gue udah lupa sekarang ternyata ada AFF. Iya. Udah nggak seru. Kalau bisa AFF mah pemain-pemain yang U20 ya kan, biarin aja ya. Biar pada berkembang. Sayang kalau harus pemain diaspora. Iya. Lagian juga nggak bakalan boleh kayaknya. Iya, karena kan tahu masuk kalender FIFA kayaknya enggak kan ya. Jadi makanya agak sulit diizinin klub ya. Nah,
Apalagi nih Bung Katai, kira-kira dari sisi di round 3 ini eh, sekarang gini deh, keluar dari timnas dulu sebentar. Menurut Bung Gonte nih, kira-kira kalau Indonesia nih di peringkat 3, misalnya di peringkat 3 nih, siapa yang di bawah Indonesia di peringkat 4-nya? Antara Australia atau Arab? Menurut Bung Gonte lebih kans besar itu yang di bawah kita bisa hadang gitu ibaratnya Arab atau Australia. Kalau Jepang ya udahlah. udah. Angka Australia juga kayaknya masuk kali ya. Kalau dilihat dari permainannya. Ini aja nih antara Bahrain sama Arab nih karena sama-sama drama nih. Ya kan? Iya. Arab ini memang mainnya main acting. Yoi. Udah kayak main teater. Senggol dikit, aduh. Aduh. Bener-bener lebay banget ya. Lebay banget. Kayaknya ini kehidupannya kurang keras. Terlalu dimanja main bolanya. Tapi emang itu gaya pemain Arab Iya, gitu sih. karakternya begitu ya. Begitu. Jadi kayak ya jadi tuh pemain kita tuh bener-bener nggak bisa, ya semua yang ketemu tim-tim Arab kayaknya nggak bisa bersentuhan kayaknya. Iya, nggak bisa. Sentuh dikit, Private. private. Iya. Sakit dikit, awal-awalan. Makanya untungnya private nggak pakai baterai. Kalau baterai bisa lobet itu karena private mulu. Iya benar. Bisa nggak ketiup ya kan? Nggak Nggak bunyi. bunyi. Aduh. Aduh, untung itu. Untungnya private-nya masih manual, nggak ada update terbaru ya di masa perwitan. Untung maksudnya nggak keselak ya. Keselak. Ketiup mulu. Iya. Aduh. Nah, ini part terakhir nih, Ane mau nanya nih sebelum kita closing teman-teman sobat Garuda di sana. Next match ada November, ada lawan Jepang sama Arab. Iya. Kira-kira lawan Jepang dulu. Menurut Bung Gonte lawan Jepang sejauh mana timnas Indonesia bisa meladeni Ini dia ya. Jepang? Sampai mana tuh menurut Bung Gonte? Menurut aneh lawan Jepang nih berat juga sih sebenarnya. Iya. Berat karena mereka pun di kandang kayak Cina lah, itu dapat poin 3 kan. Iya. Harapannya ya menang lah dapat 3 poin. Harapannya. Tapi 5-1 poin mungkin ya. Iya, mudah-mudahan. Mudah-mudahan ya. jangan sampai kalah lah. Iya. Itu aja dulu kalau main Jepang karena kita harus realistis juga kawan. Iya, benar. Ya kan sepak bola udah jauh banget Iya. tinggalnya. Tapi mudah-mudahan tergantung lagi balik lagi. Racikannya STY. Racikan coach ST. Oke. Karena STY pernah bilang nih kalau nggak salah pemain Indonesia itu ada beberapa pemain yang main bola jago tapi IQ-nya nggak dipakai. Oh, jadi ininya kurang Ya, ya. nah mudah-mudahan juga Gitu. dengan STY berbicara seperti itu, aneh harap juga IQ STY juga dipakai kan nih. Jangan sampai salah. Iya, Itu kan bagian dari IQ kan. Iya, benar. Jadi kayak gitu. Iya. Mudah-mudahan saling melengkapi gitu loh. Benar-benar performa bukan pemain doang, performa coach juga harus. Iya, benar bagus juga ya. harus. Harus Kalau enggak, jauh lagi kita nggak dapat poin mulu. Iya, benar. Iya. Coach Gonte oke juga. Itu yang paling penting tuh semua IQ pemain pelatih harus dipakai. Pakai semua Iya, ya. Jadi tahu nih, wah waktunya lawan ini harus pakai pemain ini nih. Jadi pemain yang kemarin bagus ya jangan diganti. Iya. Jangan jadi misalkan wah gua mau naro Tom Hai nih babak kedua buat kejutan. Malah kita yang terkejut. 2-0. Iya, benar. Jangan sampai seperti itu lagi. Ya, jadi begitu. Itu lawan Jepang ya. Iya. Lawan Arab, kansnya gimana nih? Lawan Arab 3 poin. Insya Allah. Insya Allah 3 poin masih 3 poin. optimis ya. Iya, karena kita kalau lawan Arab 1 doang. Lawannya banyak-banyak doa. Dia juga doa, kita juga doa. Oh, oke. Kita harus banyak doa aja Banyak ya. doa juga. Biar jalur langitnya kita yang Iya. masuk ya. Langitnya dibuka sama Gusti Allah. Amin. Oke tuh teman-teman sobat Garuda. Oke lah, nanti next kita bisa ngobrol-ngobrol Bu Gontai lagi. Kita Siap. seru juga nih. Oke, jangan lupa tonton terus podcast tentang ya seputar bola lah Yoi. di channel Bol TV spasi suara. Bol TV suara. Wall TV suara. Lanjut terus. Wall TV suara. Terima kasih Bu Gontai. Yoi. Salam Olahraga. Olahraga Timnas Garuda Indonesia.